Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh pengikut hingga akhir zaman, amma ba'du. Yang Allah hormati Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Banjarbaru, Dr. Rita Khairina, yang sama-sama Allah hormati peserta Lomba Tausiah Banjarbaru. Dalam kesempatan ini, ulun mencoba membawakan tema perlindungan anak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, anak, harta adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah. Yang namanya titipan sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaganya, melindunginya, memeliharanya, sehingga dia bisa terjaga, bisa berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Anak adalah generasi penerus bangsa, harapan orang tua. Di dalam Islam ada 3 hal pokok dalam perlindungan anak. Yang pertama, perlindungan fisik. Dalam sebuah riwayat, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucu-cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain. Maka sahabat Al-Aqra berkata, aku punya anak 10, tapi tak satu pun yang pernah aku cium. Lalu apa kata Rasulullah? Orang yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, perlindungan fisik Islam sekalipun tidak pernah mengajarkan untuk menyakiti fisik anak. Apalagi sampai kalau kita dengar berita di media sosial, orang tua mengurung anaknya dalam rumah, membunuh anak-anaknya. Itu sangat tidak diajarkan oleh Islam. Islam sangat melindungi anak-anak. Bahkan Rasulullah sangat sayang kepada anak-anak. Rasulullah itu tidak pernah marah kepada anak-anak. Yang kedua, perlindungan mental. Di zaman sekarang yang kita hidup di zaman era digital,
Semua informasi mudah diakses. Zaman serba canggih, serba cepat. Informasi apapun masuk, kata orang, dunia dalam genggaman. Kalau kurang perhatian kita terhadap anak, bisa-bisa anak salah gaul, sehingga menyebabkan mentalnya bisa rusak. Bahkan tidak jarang orang tua sendiri yang merusak mental anak. Seperti kata-kata pergaulan anak zaman sekarang, kata-kata yang tidak sopan sudah menjadi kebiasaan. Anjing, babi, bangsa, itu mental yang jelek. Bahkan orang tua pun kadang-kadang menyebut anaknya anak bodoh, anak tidak berguna, anak tidak berakal. Islam tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Maka di zaman sekarang yang serba instan, era digital, kita harus bisa-bisa memilah mana yang cocok buat anak, mana yang tidak. Harus ada nasihat, harus ada bimbingan dari orang tua kepada anak, sehingga anak tidak menyimpang dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga adalah perlindungan spiritual. Perlindungan spiritual ini adalah perlindungan yang sangat-sangat penting, yang sangat pokok di dalam kehidupan, karena perlindungan spiritual inilah yang akan menyelamatkan kita, anak kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dalam surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini yang pokok. Apa kata Luqman kepada anaknya? Wahai anak-anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah suatu kezaliman yang sangat besar. Yang pokok. Kenapa? Syirik itu tidak akan bisa masuk surga. Syirik itu dosa yang tidak diampuni. Maka anak-anak kita jangan sampai keluar dari agama Islam. Karena apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, anak-anak kita adalah bagaikan kertas yang putih. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Muslim, Nasrani, atau Yahudi. Maka dari itu, untuk perlindungan spiritual ini adalah perlindungan yang sangat-sangat penting. Dimulai dari rumah, dikenalkan kepada Rob,
dikenalkan kepada Allah, dididik mulai dia dalam kandungan. Bukan hanya setelah dia lahir, dia sekolah, kuliah, tidak. Tapi mendidik anak, mengenalkan anak kepada spiritual itu mulai dia dalam kandungan. Bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang ayah mendidik dia supaya dia kenal dengan Allah. Maka setelah dalam kandungan kita didik, kita rajin sholat. Jangan pernah kita tinggalkan sholat, itu merupakan pendidikan di dalam kandungan. Kita puasa, kita jalankan apa yang diperintahkan Allah. Tidak bisa kita mendidiknya setelah dia berumur remaja atau dewasa. Tidak bisa, karena pendidikan ini berkesinambungan. Ujar orang, dari buayan sampai ke liang lahat, tidak ada putus-putusnya. Jangan sampai yang pertama, pendidikan kita menyimpang dari apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.